Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 Etika Wirausaha akan menyampaikan materi kami terkait dengan implementasi prinsip etika bisnis dan CSR. Saya sendiri Yayang Rawatun Nikmah dan juga rekan saya Vicky Ahmad Zanwar Zulkifli. Di sini kami langsung akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian etika bisnis dan CSR. Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan normalitas yang berlaku secara universal atau menyeluruh. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Etika bisnis merupakan pengetahuan pedagang tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Sedangkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, singkatannya ialah CSR, merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Sedangkan hubungan antara etika bisnis dengan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan ialah sangat erat, karena tanpa adanya suatu tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan, maka akan sulit dicapai etika bisnis yang telah diterapkan. Pada umumnya, keduanya ialah sangat berhubungan erat. Area CSR yang lebih baru terkait erat dengan etika. Nah, untuk selanjutnya ialah prinsip etika bisnis dan CSR. Di sini saya mengambil dari Sonny Keraf. Beliau menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis ada 6. Yang pertama ialah prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua ialah prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu harga yang sebanding. Dan yang ketiga ialah jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ialah prinsip keadilan, di mana prinsip ini menuntut untuk diperlakukannya semua orang ialah sama sesuai dengan aturan. Yang keempat ialah prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Ialah menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir ialah prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Selain itu, juga terdapat nilai-nilai etika bisnis yang tidak boleh dilanggar. Ialah kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, dan juga kecerdasan. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip CSR. Prinsip-prinsip CSR saya mengambil dari Crowther David. Beliau mengurai adanya 3 prinsip, ialah diantaranya sustainability. Ia berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas atau action tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Yang kedua ialah accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ialah transparansi, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal
Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan tanggung jawab terhadap berbagai dampak dari lingkungan. Bisa juga transparansi itu dikatakan dengan terbuka gitu. Selanjutnya akan disampaikan implementasi ialah oleh rekan saya Vicky Ahmad Zanwar Zulkifli. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yayang, yaitu poin C, implementasi prinsip dan CSR terhadap wirausaha. Implementasi merupakan suatu studi yang dimana langsung adanya praktek dalam suatu perencanaan agar langsung bisa terjun melaksanakannya. Nah, dalam menciptakan etika bisnis ada hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut. Kedua, yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh, karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan memaksa diri untuk mengadakan, serta memberikan kepada pihak yang terkait. Dan yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Dan yang keempat yaitu memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan atau kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Dan yang kedua yaitu ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penerapan CSR. Antara lain yaitu yang pertama, perencanaan CSR. CSR butuh perumusan yang jelas, baik materi, strategi, sasaran, penelitian pemangku kepentingan, maupun anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menetapkan visi. Dan yang ketiga, menetapkan misi. Dan yang keempat, menetapkan tujuan. Penentuan tujuan penting dalam banyak aktivitas meskipun belum dilakukan. Mengingat penentuan tujuan secara akurat dapat menjadi bingkai segala tindakan yang akan dilakukan dan sekaligus dapat dijadikan standar tercapainya suatu aktivitas. Yang kelima yaitu menetapkan target. Target penting ditetapkan karena menjadi bagian pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi secara melekat dari serentak tindakan jangka waktu yang lebih lama. Dan yang keenam yaitu mempertimbangkan kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan merupakan arah dasar yang diambil pemimpin dan menjadi warna orientasi suatu program. Dan yang ketujuh yaitu menetapkan strategi. Menetapkan strategi implementasi CSR memiliki ketergantungan arah mana kebijakan CSR harus dilakukan. Strategi ini merupakan sarana untuk menjabarkan visi, misi, dan kebijakan CSR yang akan dipraktikkan. Dan yang ke-8 yaitu merancang struktur organisasi. Dalam rangka menjaga pelaksanaan CSR dilakukan secara serius dan terencana. Perlu dibentuk satu departemen yang secara khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan CSR. Dan yang ke-9 yaitu merancang program. Program CSR sedapat mungkin dilakukan dalam kerangka orientasi, antara lain yaitu berbasis sumber daya lokal, kedua berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ketiga mengutamakan program kelanjutan, dan keempat dibuat berdasarkan perencanaan secara partisipatif yang didahului dengan need assessment. Yang kelima, linked dengan core vision perusahaan. Dan yang keenam yaitu fokus pada bidang prioritas. Dan tahap yang ke-10 yaitu implementasi.
Implementasi CSR berarti merencanakan implementasi pelaksanaan tanggung jawab di lapangan. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat dijadikan pijakan dalam mengimplementasikan praktik CSR, antara lain yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi. Dan yang ke-11 yaitu evaluasi. Langkah penting selanjutnya setelah membuat perencanaan pelaksanaan CSR adalah merencanakan sistem dan metode evaluasi yang akan diberlakukan atas praktek CSR, baik dilihat dari efektivitas maupun kemanfaatan pada stakeholder. Baik, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.